masuk, periksa dulu satu persatu bukunya. Ya, silakan dulu perempuannya. Ya, masuk. Ya, oke, masuk. Silakan. Oke, bagus. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ista'id. Na'am. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maliki yaumiddin. Mau belajar? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, saya mau cek dulu satu persatu kehadirannya. Ya, ada yang tidak hadir atau hadir semua? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Siapa yang? Ya, kenapa yang tidak hadir? Orang. Perempuan semua? Oke. Kita lanjut. Kemudian, kelasnya sudah bersih atau tidak? Ya, sudah bersih. Ada sampah didapat? Ya, alhamdulillah. Keadaan kelasnya sudah bersih. Berarti kita sudah bisa memulai pembelajaran kita pada hari ini. Sehat? Iya, alhamdulillah. Kita kurang sehat. Ya, baik. Pembelajaran pagi hari ini, saya mau tanya dulu. Apa sudah belajar tadi malam? Sudah dibaca dan dipahami pelajaran yang sudah dipelajari di hari sebelumnya? Tentang apa? Sifat-sifat berbuah. Iya, sifat-sifat bangun ruang. Sifat-sifat bangun ruang ada apa saja? Tadi pertama bangun apa? Kubus. Apa lagi? Iya, siapa yang bisa sebutkan sifat-sifat kubus? Iya, silakan Pak Wi. Kubus memiliki daun. Iya, kubus memiliki enam apa? Sisi. Iya, sisi. Apa lagi? Kubus memiliki 12 busuk. Iya, kubus memiliki 12 busuk. Iya, bagus. Apa lagi? Kubus memiliki 8 titik sudut. Iya, bagus sekali. Nah, hapus untuk temannya dulu. Iya. Sekarang saya tanya, sifat-sifat balok. Ada yang bisa sebutkan sifat-sifat balok? Saya pun. Iya, silakan Kring. Iya. Balok mempunyai 6 sisi. Iya, bagus. Lanjut. Apa lagi? Mempunyai 8 titik sudut. Iya, bagus sekali. Mempunyai 12 busuk. Iya, hapus untuk temannya. Alhamdulillah ya, sudah ditahu tentang sifat-sifat bangun ruang. Ada kubus, ada balok, ya. Ya, supaya sampai di sekolah bisa lebih konsentrasi untuk lebih belajar ya. Nah, sekarang kita lihat pembelajaran pagi hari ini. Yang dipelajari adalah tentang jaring-jaring bangun ruang sederhana. Jadi yang kita ingin pelajari di sini adalah tentang jaring-jaring kubus. Ya, sebelum kita pelajari jaring-jaring kubus, perlu kita ketahui apa sih tujuan daripada pembelajaran kita pagi hari ini. Ya, kita ketahui
tujuan daripada pembelajaran tentang jaring-jaring kubus yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi bentuk jaring-jaring bangun ruang kubus. Ya. Tujuan yang kedua adalah siswa mampu mengidentifikasi ya bentuk jaring-jaring balok. Ya. Kemudian tujuan balik tentang jaring-jaring bangun ruang. Jaring-jaring bangun ruang di sini kita akan belajar tentang jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, terlebih dahulu kita ketahui apa yang dikatakan dengan jaring-jaring. Jadi sebelum kita belajar tentang jaring-jaring kubus, apa yang dimaksud dengan jaring-jaring? Seperti yang ada di layar ya. Coba diperhatikan di layar. Ya, ada yang bisa bacakan satu? Aku. Ya, silakan Siti Aisyah. Jaring-jaring adalah rangkaian sisi suatu bangun ruang yang dibuka atau dirapahkan, membentuk suatu kerangka dan terdiri dari gabungan bangun datar yang apabila disusun lagi akan kembali membentuk bangun ruang. Iya, itulah jaring-jaring pengertiannya. Jadi jaring-jaring adalah merupakan rangkaian sisi suatu bangun ruang apabila dibuka akan membentuk suatu kerangka. Kemudian apabila disusun kembali akan membentuk suatu bangun ruang. Jadi itu yang dikatakan jaring-jaring. Jadi kalau jaring-jaring itu adalah suatu rangkaian, ya, suatu bangun ruang apabila dirangkai atau dibuka akan membentuk suatu kerangka. Ya. Kemudian, nah, siapa yang bisa memberikan pengertian terhadap jaring-jaring kubus? Aku. Ya, silakan Mama Yusuf. Jaring-jaring kubus merupakan gabungan dari bidang datar segi empat yang sama besar dan apabila dirangkaikan akan membentuk sebuah bangun ruang kubus. Iya, itu adalah definisi daripada jaring-jaring kubus. Nah, kubus itu memiliki berapa sisi? 6 sisi. Suatu kubus apabila dibuka seperti di layar, ya, di gambar 1 apabila dibuka ini, ya, setelah proses pembukaan kotak, nah, akan membentuk suatu jaring-jaring kubus. Nah, makanya dikatakan di sini ada rangkaian 6 sisi, ya, bangun datar yang persegi. Jika dilipat akan membentuk bentuk-bentuk jaring-jaring kubus. Ada beberapa pola di sini. Nanti kita akan bagi tugas, ya, bagi tugas dengan sistem diskusi. Iya, nanti di kelompok 1 saya bagi tugas ya, kelompok 1, kemudian kelompok 2, ya, kelompok 3, kemudian kelompok 4, ya, kelompok 1. Ya, baik anak-anak sekalian, sudah dibagi kelompok masing-masing. Nah, ini ada gambar, Bapak siapkan. Silakan nanti diamati gambar ini, kemudian didiskusikan dengan temannya. Kemudian nanti akan dipresentasikan setiap kelompok. Ya, nanti misalnya kelompok 1 mempresentasikan atau membaca hasil diskusinya di depan temannya. Setelah dibaca nanti hasil diskusinya, kemudian dari kelompok lain menanggapi hasil diskusi dari satu kelompok. Ya. Nah, ini ada gambar yang saya bagikan nanti setiap kelompok. Bisa barangkali diambil satu persatu. Kelompok 1 bisa di ketua kelompoknya bisa ambil satu barangkali. Ya, silakan naik, Trika ambil satu. Ya. Ya. Kemudian kelompok 2, coba diperhatikan semua gambar yang ada di kertas yang Bapak Guru bagikan. Ya. Diperhatikan, kemudian dicari apa-apa saja yang bisa dijadikan sebagai bahan diskusi. Ya, silakan berdiskusi dengan temannya. Ya, silakan berdiskusi dengan temannya. Ya. Ya. Ya, coba diskusi. Ya. Kerjasama Ki. Ya. 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 Jadi ininya ya.
ini dikumpul ya. Ini adalah pola 141. Artinya apa pola 141? Tadi garis pertama 1, garis kedua 4, garis ketiga 1. Inilah contoh beberapa 4, 1. Walaupun bedanya, tetapi kalau dibentuk nanti akan membentuk juga jaring-jaring usus. Ini juga beda. 1 ada 4, ada 1 ini juga. Jadi ada beberapa contohnya. Ya, 33 kosong. Ya, pola 3 artinya apa? Pola 333. Pola berapa? Pola 222 ya. Nah, 31 garis pertama 2. Bola berapa ini? Ya, bola berapa nih? Kita dapat. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita mengaitkan satu pelajaran matematika dengan SPDP. Mana anak-anak sekalian sudah membuat jaring-jaring kubus seperti ini, ya. Kemudian hasilnya nanti kalian merangkai jaring-jaring ini menjadi bangun ruang kubus atau balok. Nah, hasilnya nanti apabila sudah membentuk kubus atau balok, kemudian kita membuat suatu karya kreatif tangan yang menggunakan bahan karton bekas. Nah, dari karton bekas ini kita buat jaring-jaring sehingga membentuk suatu kubus atau balok, dan hasilnya kita buat celengan. Ya, jadi kalian nanti membuat celengan dari karton ini berdasarkan dengan jaring-jaringnya. Ya, jadi ini bermanfaat untuk kalian. Jadi kalau kalian ingin membuat celengan bisa dimanfaatkan menggunakan karton bekas. Itu kaitannya antara pelajaran kita di matematika dengan seni budaya. Ya, Pak. Kita nanti jadi di mana? Dalam proses mempresentasikan hasil diskusi tentang jaring-jaring kubus. Ya, kelompok berapa yang bisa mempresentasikan dulu tentang jaring-jaring kubus? Ada 2. Ada kelompok berapa ini? 1 dengan kelompok 4. Kita mulai dari kelompok 1. Ya, silakan Muhammad Fahmi. Semua ya, jadi semua. Hasil diskusi kelompok 1. Setelah kami melihat, mengamati, dan menyelidiki dan buku cetak dan melihat di internet tentang jaring-jaring kubus dengan pola 141, maka kami dari kelompok 1 menyimpulkan 1. Pengertian jaring-jaring adalah Jaring-jaring adalah rangkaian sisi suatu bangun ruang yang dibuka atau direbahkan, membentuk suatu kerangka dan terdiri dari gabungan bangun
datar yang apabila disusun lagi akan kembali membentuk bangun ruang. 2. Pengertian jaring-jaring kubus adalah Jaring-jaring kubus merupakan gabungan dari bidang datar segi 4 yang sama besar dan apabila dirangkaikan akan membentuk sebuah bangun ruang. Oke, baik, dari kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok 4. Sesuai hasil diskusi kami dan kelompok 4 dapat kami simpulkan dengan dasar atau sumber yang kami dapat dan buku paket dan melalui jaringan internet di YouTube. Hasilnya adalah 1. Pengertian jaring-jaring. Jaring-jaring adalah rangkaian sisi suatu bak. Jaring-jaring kubus merupakan gabungan dari bidang datar segi 4 yang sama besar dan apabila dirangkaikan akan membentuk sebuah bangun ruang kubus. 3. Bentuk jaring-jaring kubus dengan pola 3.30 sebanyak 2 bentuk. Demikian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, upload. Selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Ya. Jadi nanti saya kasih dari kelompok yang lain bertanya ke kelompok yang lain. Misalnya, ya silakan dari kelompok 2 mau bertanya ke kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi Ya, silakan. wabarakatuh. Pertanyaan kelompok 2 ke kelompok 1. Apakah masih ada pola jaring-jaring kubus selain dari pola 141? Kalau ada, jelaskan pengertian pola jaring-jaring kubus dengan pola 231. Iya, ditujukan kepada kelompok 1. Nah, bagaimana tanggapannya kelompok 1 tentang pertanyaan kelompok 2 terkait apakah masih ada pola jaring-jaring kubus selain daripada pola 141 dan dia minta apa yang dimaksud dengan pengertian jaring-jaring kubus. Silakan dijawab oleh kelompok 1. Baik, saya akan menjawab. Terbaca itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Pola jaring-jaring kubus antara lain: 1. Pola 141, 2. Pola 231, 3. Pola 222, 4. Pola 33. Jawaban kelompok 4. Pola 33 pada jaring balok adalah. Kemudian melalui sesi tanya, sekarang kita menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran kita pagi hari ini. Nah, sekarang kita simpulkan pembelajaran hari ini tentang jaring-jaring kubus. Nah, kira-kira apa kesimpulannya? Saya bisa sebutkan kesimpulan daripada jaring-jaring kubus yang kita pelajari pada hari ini. Siapa yang bisa? Ya, silakan. 3. Bentuk jaring-jaring kubus ada 11 bentuk. Iya, yang pertama kita simpulkan adalah bentuk jaring-jaring kubus ada 11 bentuk. Satu lagi yang bisa simpulkan. Kesimpulan kita pagi hari ini sudah kita simpulkan 3. Nah, sekarang sekalian setelah kita melakukan persentase setiap kelompok, maka tibalah saatnya untuk penentuan dari kelompok mana yang menghasilkan nilai terbaik dari laporan persentasenya. Nah, di sini saya lihat yang menjadi kelompok terbaik itu dengan nilai 79, ya 79 itu jatuh pada kelompok 4. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kemudian yang terbaik kedua itu ada pada kelompok 1 ya, dengan nilai 72. Nah, langkah selanjutnya adalah evaluasi dan refleksi. Evaluasinya seperti apa? Nah, sekarang Bapak Guru akan memberikan lembar kerja peserta didik seperti ini. Silakan nanti diamati lembar kerja peserta didik. Nah, kemudian ada materi di dalamnya. Dalam lembar peserta didik ini ada 6 lembar. Jadi dipahami materinya nanti. Nah, setelah itu ada uji kompetensi. Nah, uji kompetensinya seperti yang ada di halaman ketiga, ya, bisa nanti dikerjakan. Nah, setelah ini saya akan
periksa di pertemuan berikutnya. Ya, jadi ini merupakan pekerjaan rumah. Silakan didiskusikan dengan temannya. Ya, baik di sekolah atau bisa didiskusikan di rumahnya masing-masing temannya ya. Ya, dipaham? Ya, bisa dipaham kira-kira? Jadi ini saya bagikan setiap kelompok untuk dikerjakan dan diselesaikan lembar kerja peserta didik. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya kita diskusikan kembali dan membahas tentang isi daripada lembar kerja peserta didik ini. Ya, dipaham semuanya? Ini lembar kerja untuk 1, ya. Ya, baik anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini tentang pembelajaran jaring-jaring kubus, alhamdulillah kegiatan diskusi bisa berjalan dengan lancar dan mulai dari kegiatan pertama sampai penarikan kesimpulan, kemudian dilanjutkan dengan pemberian tugas. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita diberi kesehatan kembali ya untuk bertatap muka seperti ini, dan kita lanjutkan materi kita tentang jaring-jaring balok ya. Jadi kita lanjutkan tentang jaring-jaring balok. Ya, baik, untuk itu saya akhiri pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.